Perkenalkan saya dengan Nimade Ari Widastini. Nah, adik-adik bisa memanggil saya dengan Ibu Ari. Pada kesempatan ini sesuai dengan permintaan Ketua Pusat KKN, saya akan berbagi tentang pengembangan pariwisata dalam pembekalan bagi peserta kuliah kerja nyata tematik Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2023. Nah, terdapat beberapa hal yang menjadi alasan materi pengembangan pariwisata penting diberikan kepada mahasiswa yang hendak terjun melakukan KKNT. Nah, adapun itu diantaranya pertama, menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang potensi pariwisata. Diharapkan melalui materi pengembangan pariwisata, mahasiswa akan belajar mengenai potensi pariwisata yang dimiliki oleh suatu daerah atau desa. Mahasiswa akan memahami daya tarik wisata alam, kemudian budaya, sumber daya lainnya yang dapat menjadi basis pengembangan pariwisata. Kemudian kedua, mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan lokal. Dengan memahami potensi pariwisata, mahasiswa KKN diharapkan dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi dan mengembangkan produk serta layanan pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan dan minat wisatawan. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengajukan ide kreatif untuk berkaya pengalaman wisata dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan kemampuan praktis. Diharapkan selama KKN, mahasiswa akan terlibat langsung dalam upaya pengembangan pariwisata. Materi pengembangan pariwisata diharapkan akan mampu membagi bekal mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan praktis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola proyek pariwisata di lapangan. Kemudian yang keempat, mendorong kreativitas dan inovasi. Diharapkan materi pengembangan pariwisata dapat mendorong mahasiswa untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam merancang produk dan program pariwisata yang unik dan menarik bagi wisatawan. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata lokal dan membantu desa dalam memperoleh manfaat ekonomi. Kemudian kelima, menumbuhkan kesadaran dan lingkungan dan kebudayaan. Pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab melibatkan pemahaman dan penghargaan terhadap lingkungan dan kebudayaan lokal, di mana dengan peroleh materi ini diharapkan mahasiswa lebih peka terhadap pentingnya pelestarian alam dan kearifan lokal dalam konteks pariwisata. Kemudian yang keenam yaitu memperoleh wawasan tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dan materi pengembangan pariwisata ini juga mencakup konsep pembangunan berkelanjutan. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana mengintegrasikan aspek sosial, lingkungan, ekonomi dalam pengembangan pariwisata sehingga menjaga kelestarian sumber daya alam dan kebudayaan lokal. Baik, pada materi ini ada 6 hal yang akan saya sampaikan, yaitu tentang potensi pariwisata lokal, tantangan peluang, strategi pengembangan, keterlibatan pihak terkait, pembangunan berkelanjutan, dan perencanaan implementasi. Untuk pertama, kita akan bahas tentang potensi pariwisata lokal. Potensi pariwisata lokal perlu diketahui dan dipahami dalam pengembangan pariwisata. Adapun yang menjadi dasar mengapa kita perlu memahami potensi lokal. Di antaranya yang pertama, pengembangan berbasis sumber daya lokal. Nah, potensi pariwisata lokal dalam hal ini mencakup daya tarik alam, budaya, sejarah, dan keunikan lainnya yang hanya dimiliki oleh suatu daerah tertentu. Dengan memahami potensi ini, pengembangan pariwisata dapat difokuskan pada pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal yang ada, sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah tersebut. Kemudian yang kedua, identifikasi keunggulan kompetitif. Dalam persaingan industri pariwisata yang semakin ketat, penting untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif suatu daerah dalam menarik wisatawan. Dengan mengetahui potensi lokal, pengembang pariwisata dapat menonjolkan aspek-aspek unik yang membedakan destinasi mereka dari satu tempat dengan tempat yang lain sehingga dapat menarik minat wisatawan. Peningkatan pendapatan pemberdayaan masyarakat menjadi dasar pertimbangan yang ketiga, yaitu di mana potensi
Pariwisata lokal jika dikembangkan dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat lokal. Melalui pengembangan pariwisata, masyarakat dapat terlibat dalam usaha pariwisata seperti homestay, kerajinan tangan, dan penyediaan jasa wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemudian keempat, pelestarian lingkungan dan budaya. Dengan memahami potensi pariwisata lokal, pengembang pariwisata dapat merancang program pengembangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kebudayaan. Mereka dapat mengidentifikasi cara untuk menjaga kelestarian alam, menghormati tradisi dan kelestarian lokal, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan komunitas setempat. Kemudian kelima, pengembangan pariwisata yang berkesinambungan. Potensi pariwisata yang lokal perlu diketahui untuk dipahami agar pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nah, dengan memahami ketersediaan sumber daya dan kapasitas lokal, pengembang pariwisata dapat merencanakan pengembangan yang sesuai dengan batasan dan potensi daerah tersebut, sehingga dapat berkelanjut jangka panjang tanpa merusak lingkungan dan budaya lokal. Kemudian yang keenam adalah manfaat ekonomi dan sosial. Nah, potensi pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi suatu daerah. Nah, pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan pada perusahaan lokal, usaha lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan seluruhan. Nah, selain itu, pariwisata juga dapat memperkuat identitas lokal tentunya, membangun kebanggaan masyarakat, dan membangun sebuah citra untuk daerahnya masing-masing. Nah, dalam rangka pengembangan pariwisata yang berkelanjutan memberikan dampak positif bagi daerah, penting untuk mengenal dan memahami potensi pariwisata lokal. Oleh sebab itu, pengetahuan dan pemahaman tentang potensi pariwisata lokal menjadi landasan yang penting dalam pengembangan pariwisata yang berhasil dan berkelanjutan. Nah, tanpa memahami potensi tersebut, pengembang pariwisata akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan peluang yang ada. Nah, kemungkinan juga akan terjadi pengembangan tidak efektif, tidak terarah, bahkan mungkin akan berdampak merusak lingkungan dan budaya lokal. Oleh sebab itu, dengan memahami potensi pariwisata lokal, pengembang dapat merancang strategi, program, dan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan manfaat pariwisata dan minimalkan risiko yang mungkin timbul. Nah, selain memahami potensi lokal, kita sebagai individu yang ingin mengembangkan pariwisata di suatu daerah tentu harus mengetahui data statistik. Mengapa kita perlu memahami data statistik? Data statistik ini adalah tentang terkait dengan kepariwisataan. Yang pertama, sebagai perencana pengembang dan pengambilan keputusan. Nah, data statistik kunjungan wisatawan dapat memberikan menjadi informasi yang penting dalam perencanaan pengembangan pariwisata. Dengan mengetahui jumlah wisatawan datang, asal mereka, lama tinggal, dan preferensi mereka, pengembang pariwisata dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam merancang program, infrastruktur, dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan wisatawan. Kemudian melalui data statistik, kita dapat melakukan identifikasi tren dan pola kunjungan. Data statistik kunjungan wisatawan memungkinkan pengembang pariwisata untuk mengidentifikasi dan pola kunjungan dari waktu ke waktu. Nah, hal ini dapat membantu memprediksi permintaan wisatawan di masa yang akan datang. Kemudian evaluasi keberhasilan dan dampak pariwisata. Melalui data statistik kunjungan wisatawan, pengembang pariwisata dapat mengevaluasi keberhasilan upaya pengembangan pariwisata serta mengukur dampak terhadap ekonomi, lingkungan, serta masyarakat lokal. Kemudian pemasaran promosi yang lebih efektif. Data statistik kunjungan wisatawan yang ini dapat memungkinkan pengembang untuk memahami profil wisatawan, minat wisatawan, serta preferensi wisatawan. Dengan informasi dari data tersebut, para pengembang pariwisata dapat merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif dan menyasar audiens yang tepat sesuai dengan target. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan data statistik terkait dengan kunjungan wisatawan? Yang pertama, kita bisa mencari di Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata setempat tentu akan memiliki data statistik kunjungan wisatawan yang dikumpulkan dan dikelola secara rutin. Kemudian kedua, kita bisa melakukan survei dan penelitian.
Nah, survei penelitian khusus untuk dapat dilakukan mengumpulkan data statistik kunjungan wisatawan. Nah, survei bisa dilakukan dengan wawancara langsung, kuesioner, ataupun survei secara online. Kemudian ketiga, operator pariwisata dan pelaku industri. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan pelaku industri pariwisata untuk peroleh data yang akurat terkini, seperti misalnya pada agen perjalanan, hotel, maupun pengelola daya tarik wisata. Kemudian keempat, sistem informasi pariwisata. Nah, beberapa daerah adalah memiliki sistem informasi pariwisata yang dapat menyediakan data statistik kunjungan wisatawan. Data ini biasanya dikembangkan oleh pemerintah atau lembaga terkait yang bertugas untuk mengumpulkan, menganalisis, serta mempublikasikan data pariwisata secara sistematis. Nah, melalui data ini, pengembang pariwisata dapat mengakses data kunjungan wisatawan, profil wisatawan, tujuan wisatawan, dan informasi lain yang relevan. Kemudian yang kelima itu bisa dari data lembaga statistik nasional seperti BPS. Nah, lembaga statistik nasional atau lembaga terkait di kita itu juga memiliki sumber data statistik kunjungan wisatawan. Nah, itu juga akan membantu kita untuk mengetahui tingkat kunjungan wisatawan. Dengan demikian, dalam melakukan pengembangan pariwisata, data statistik kunjungan wisatawan menjadi landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan tepat, merencanakan strategi yang efektif, serta mengukur dampak yang dihasilkan. Begitu pula dengan memahami pola kunjungan wisatawan dan mengoptimalkan data statistik Anda, pengembang pariwisata dapat mengarahkan upaya mereka secara lebih efisien dan memberikan pengalaman wisata yang memuaskan bagi wisatawan, sehingga manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal itu pun dapat tercapai. Baik, kita lanjut pada tantangan dan peluang. Nah, mari kita ketahui tentang peluang dalam pengembangan pariwisata. Tantangan, apa aja tantangan dalam pengembangan pariwisata? Ada banyak tantangan tentunya. Yang pertama, aksesibilitas infrastruktur. Nah, desa wisata misalnya saat ini menjadi fokus pengembangan pariwisata oleh pemerintah, itu juga menghadapi tantangan terkait aksesibilitas infrastruktur, jalan rusak, kemudian minimnya transportasi. Keterbatasan infrastruktur dapat menghambat kedatangan wisatawan, oleh sebab itu perlu upaya meningkatkan infrastruktur tersebut. Nah, kemudian kedua itu pengelolaan sumber daya. Pengembang pariwisata di desa harus memperhatikan pengelolaan sumber daya alam dan budaya yang lestari. Peningkatan kunjungan wisatawan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal jika tidak diatur dengan baik, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pariwisata dengan pelestarian budaya tersebut. Misalnya pengelolaan limbah, pelestarian alam, dan pelestarian warisan budaya. Dan ketiga, kapasitas sumber daya manusia. Desa wisata sering memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Sehingga pelatihan dan pendidikan diharapkan mampu untuk mengatasi hal ini. Kemudian pemasaran dan promosi. Pada implementasinya promosi dan pemasaran desa wisata dapat menjadi tantangan karena keterbatasan biaya, keterbatasan akses masyarakat ke pasar wisatawan. Nah, tentu di sini diupayakan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat dalam pemasaran promosi pariwisata tersebut. Kemudian keterlibatan komunitas lokal. Nah, tantangan lain adalah keterlibatan aktif dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Terkadang terdapat kesenjangan antara kepentingan komunitas lokal dengan pengembang pariwisata. Sehingga penting untuk melibatkan masyarakat desa secara inklusif dari proses perencanaan dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa mereka memang mendapatkan manfaat atas pengembangan pariwisata tersebut. Nah, tantangan pada masa COVID secara khusus ini ternyata terjadinya perubahan perilaku pariwisata. Nah, pada konteks ini pandemi COVID telah memberikan tantangan baru dalam pengembangan pariwisata. Di antaranya kebutuhan keamanan kesehatan semakin meningkat, di mana desa wisata, pengelola pariwisata diharapkan untuk menjadikan prioritas terhadap keamanan kesehatan tersebut. Kemudian penurunan kunjungan wisatawan
Ya, dengan pandemi COVID-19 ini terjadi penurunan secara signifikan hampir di semua tempat tujuan wisata. Sehingga diperlukan strategi pemulihan seperti promosi pariwisata, pengembangan produk yang inovatif. Begitu juga dengan harga yang reliable untuk wisatawan mengkonsumsi produk pariwisata yang ditawarkan. Kemudian ketergantungan pada wisatawan lokal. Nah, dengan adanya pembatasan hanya wisatawan lokal sebagai solusi dalam pariwisata pada saat ini. Namun hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sebab wisatawan lokal mungkin memiliki preferensi, pola kunjungan, dan tingkat pengeluaran berbeda. Sehingga desa wisata perlu beradaptasi dengan keadaan tersebut dan mencari cara untuk menarik wisatawan lokal sekaligus mempromosikan kearifan lokal dan pelestarian budaya. Kemudian keuangan dan sumber daya yang terbatas. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak ekonomi secara signifikan termasuk pada desa wisata. Keterbatasan sumber daya keuangan, sumber daya manusia dapat menjadi tantangan dalam pengembangan wisata. Sehingga diperlukan pendanaan yang memadai, program dukungan dari pemerintah, kelembagaan keuangan atau mitra yang bantu desa wisata mengatasi masalah keuangan tersebut untuk memulihkan aktivitas pariwisata di desa wisata. Nah, perubahan perilaku wisatawan, pandemi COVID-19 juga mengalami perubahan yang perlu mendapatkan antisipasi, ya, sehingga desa wisata perlu mengantisipasi perubahan ini dan menyusun strategi yang menarik bagi wisatawan dengan menonjolkan keunikan dan potensi alam dan budaya yang dimiliki. Nah, khusus saat ini berbagai masalah terkait perilaku menyimpang juga terjadi oleh wisatawan asing yang pun kerap terjadi di Bali, ya. Nah, di sini tentu kita sebagai masyarakat Bali harus mampu menjadi contoh baik bagi wisatawan yang datang. Kita harus paham norma, karena dengan kita paham norma, kita tahu bagaimana cara menghormati aturan hidup yang kita miliki. Sehingga kita juga punya hak untuk menegur mereka yang melanggar norma tersebut. Namun, untuk menegur dibutuhkan kemampuan bahasa juga, kemampuan bahasa asing untuk menyampaikan komunikasi kita, untuk menyampaikan pesan kita. Dengan demikian, diperlukan kemampuan bahasa yang baik dalam menyampaikan do and don't kepada wisatawan. Selain tantangan, tentu ada peluang juga, ya, di mana peluang ini dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pariwisata. Peluang itu apa aja? Yang pertama, keunikan budaya dan warisan lokal. Nah, pedesaan seringkali kaya akan budaya dan warisan lokal yang unik. Hal ini mencakup tradisi, tarian, musik, kerajinan, kuliner, hal-hal yang terkait dengan budaya. Kemudian peluang ini dapat dimanfaatkan tentunya dalam pengembangan pariwisata dengan mengembangkan program wisata budaya yang memberikan pengalaman yang otentik pada wisatawan. Bahkan masyarakat desa dapat terlibat dalam promosi kearifan lokal, mengadakan workshop dan perlihatkan kehidupan sehari-hari kepada wisatawan sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik. Kemudian juga yang kedua peluangnya adalah keindahan alam dan ekowisata. Banyak desa memiliki keindahan alam yang luar biasa, pegunungan, pantai, danau, hutan, perkebunan, ya. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan wisata alam dan ekowisata yang bertanggung jawab secara lingkungan tentunya, seperti hiking, trekking, birdwatching. Nah, ini pengalaman tersebut tentu menarik bagi wisatawan. Kemudian pertanian dan agrowisata. Desa juga merupakan pusat kegiatan pertanian dan produksi pangan tentunya. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan agrowisata, di mana wisatawan dapat belajar dari proses pertanian, berinteraksi dengan petani, bahkan mencicipi produk dari pertanian tersebut yang segar, stroberi, kemudian tomat, dan sebagainya. Dan ini sangat menarik bagi wisatawan tentunya. Kemudian wisatawan komunitas dan homestay, ya. Nah, ini pendekatan wisata komunitas dan homestay memungkinkan wisatawan untuk tinggal dan berinteraksi dengan masyarakat lokal.
Nah, peluang ini dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan program homestay di daerah pedesaan. Melalui homestay ini, wisatawan mendapatkan pengalaman yang dalam dan memungkinkan mereka untuk memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat yang memiliki homestay tentunya, meski juga dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian pengembangan infrastruktur. Nah, pengembangan pariwisata pedesaan juga dapat mendorong pengembangan infrastruktur yang mendukung seperti akomodasi, kemudian tempat makan yang layak, dan fasilitas umum lainnya. Peluang ini memberikan manfaat ekonomi langsung pada masyarakat setempat dan menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian pendidikan dan penelitian. Di pedesaan seringkali memiliki kearifan lokal dan pengetahuan tradisional berharga. Nah, peluangnya dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan program pendidikan dan penelitian desa wisata, semacam misalnya Edu Wisata, di mana wisatawan atau mahasiswa terlibat dalam kegiatan memahami apa yang ada di masyarakat tersebut, sehingga mendapatkan pengetahuan tentang budaya lokal tersebut. Dalam memanfaatkan peluang-peluang ini, penting untuk melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam proses pengembangan pariwisata. Begitu juga memastikan partisipasi masyarakat dan melanjutkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengembangan pariwisata. Sehingga dapat dipastikan juga partisipasi tersebut memberikan manfaat yang adil bagi mereka. Kerjasama kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat desa, sektor pariwisata, lembaga pendidikan, pihak terkait juga penting dalam memanfaatkan peluang-peluang ini. Nah, dengan membangun sinergi dan saling mendukung, pengembangan pariwisata di pedesaan dapat menjadi peluang yang berkelanjutan memberikan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan secara positif bagi masyarakat desa. Baik, kemudian bagaimana dengan analisa SWOT-nya? Mari kita urai apa kekuatan, kemudian kelemahan, peluang dan tantangannya. Ya, mari kita coba urai kekuatannya. Ada warisan budaya, ya, kemudian ada keindahan alam, keramah tamahan masyarakat lokal, potensi agrowisata dan keberlanjutan alam dan budaya. Kemudian desa wisata dengan warisan budayanya, desa wisata memiliki keunikan yang tentunya menjadi sesuatu yang menarik bagi wisatawan. Keindahan alamnya juga dapat memberikan pengalaman yang otentik bagi wisatawan. Dan masyarakat desa yang ramah juga memberikan rasa hangat dan ramah yang membuat wisatawan menjadi nyaman. Memiliki pertanian tentu menjadi potensi agrowisata. Dan tentunya keberlanjutan alam dan budaya, masyarakat desa memiliki pemahaman yang kuat tentang pelestarian alam dan budaya lokal yang tentu mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kemudian kelemahannya. Yang sini kelemahannya tadi kita jabarkan adalah keterbatasan infrastruktur. Kemudian kurangnya sumber daya manusia terlatih dan kurangnya pemasaran promosi. Desa wisata sering menghadapi tantangan dalam aksesibilitas tentunya, jalan rusak dan sebagainya, yang dimana fasilitasnya sangat minim. Kemudian masyarakat desa mungkin saja memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola pariwisata secara efektif. Dan desa wisata mungkin juga kurang mampu memasarkan diri mereka secara efektif untuk mencapai target pasar yang lebih luas. Kemudian opportunitiesnya yaitu potensi pasar wisatawan yang selalu berkembang, di mana permintaan terhadap pariwisata pedesaan semakin meningkat, terutama dari wisatawan yang mencari pengalaman otentik, alami, dan berkelanjutan. Kemudian kedukungan pemerintah dan program pembangunan. Pemerintah sering memberikan dukungan dan program pembangunan dan pengembangan pariwisata di desa wisata termasuk pelatihan, promosi, dan juga pendanaan. Begitu pula dengan kerjasama lintas sektor. Desa wisata dapat menjalin kerjasama dengan lintas sektor swasta, akademisi, dan pemerintah organisasi non pemerintah untuk memperluas peluang pengembangan pariwisata. Dan dari ancaman ini, perubahan perilaku wisatawan, tantangan lingkungan, kepastian politik dan sosial, tantangan ekonomi menjadi ancaman tentunya. Dan dalam menghadapi tantangan ini penting melakukan strategi yang tepat, meningkatkan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pemasaran promosi yang efektif, serta kemitraan
dengan pihak terkait yang akan membantu mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu, prinsip-prinsip berkelanjutan melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan juga penting untuk menjaga keberhasilan pengembangan pariwisata di desa wisata. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke strategi pengembangan pariwisata. Nah, apa strategi pengembangan pariwisata khususnya desa wisata yang dapat dilakukan setelah kita mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan? Oke, yang pertama, kita dapat memetakan potensi yang belum termanfaatkan. Di antaranya melakukan penelitian dan pemetaan potensi wisata di desa wisata untuk mengidentifikasi aset dan daya tarik yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian mengidentifikasi sumber daya alam, budaya, atraksi wisata, dan keunikan desa yang dapat menjadi basis pengembangan pariwisata. Kemudian menilai potensi daya tarik dan menentukan prioritas pengembangan berdasarkan keunikan permintaan pasar dan berkelanjutan lingkungan serta sosial budaya. Kemudian yang kedua, diversifikasi produk dan layanan pariwisata. Pengembangan beragam produk layanan pariwisata dan menggabungkan aspek budaya, alam, dan aktivitas yang menarik bagi wisatawan perlu dilakukan. Menawarkan pengalaman yang otentik pada wisatawan melalui kegiatan seperti agrowisata. Wisata budaya juga dapat dikembangkan, termasuk juga ekowisata. Kemudian menggali potensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan produk dan layanan pariwisata yang tentunya dapat membedakan desa wisata satu dengan yang lainnya. Kemudian ketiga, peningkatan infrastruktur pariwisata. Apa yang bisa dilakukan dalam hal ini yaitu pertama mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur seperti akses jalan, kemudian sarana transportasi, sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Kemudian melakukan perbaikan dan pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi wisatawan. Kemudian memastikan infrastruktur yang dibangun sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan memperhatikan dampak lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Kemudian keempat, pengembangan pemasaran dan promosi. Apa yang dilakukan dengan pengembangan pemasaran promosi? Yaitu pertama, mengembangkan strategi pemasaran efektif untuk meningkatkan visibilitas desa wisata dan menjangkau target pasar yang tepat. Kemudian membangun jejaring dan kemitraan yang dengan pihak terkait seperti agen perjalanan, asosiasi, guna mempromosikan desa wisata. Kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk memperluas jangkauan promosi dan membangun citra positif desa wisata. Juga mengadakan acara promosi, festival, pameran, kegiatan khusus yang menarik untuk minat wisatawan dan menciptakan boost marketing. Nah, strategi-strategi ini harus diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan, melibatkan aktif masyarakat desa dalam proses pengembangan pariwisata dan memastikan partisipasi yang adil serta manfaat ekonomi yang merata juga menjadi faktor penting untuk keberhasilan dan pengembangan desa wisata. Baik, sebagaimana dari tadi telah disebut berkali-kali keterlibatan pihak yang mampu mendukung pengembangan pariwisata. Nah, mari kita ketahui tentang keterlibatan pihak terkait dalam pengembangan pariwisata yang meliputi pemerintah, kolaborasi dengan sektor swasta, dan partisipasi komunitas lokal. Yang pertama, peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan tentunya. Begitu juga pemerintah dapat memberikan dukungan finansial. Kemudian pemerintah juga dapat membentuk lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi pengembangan pariwisata di tingkat lokal, regional, dan nasional. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam pengawasan penegakan peraturan terkait pelindungan lingkungan, keberlanjutan dan keamanan pariwisata. Kemudian, kolaborasi dengan sektor swasta. Kolaborasi dengan sektor swasta dapat membantu memperkuat pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan jaringan yang dimiliki oleh perusahaan dan lembaga swasta. Sektor swasta berperan dalam investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan produk, promosi, dan tentunya penyediaan akomodasi transportasi. Kemitraan dengan sektor swasta juga dapat membantu meningkatkan akses pasar, pengelolaan keuangan, dan penerapan teknologi. Dalam kolaborasi ini perlu dijaga keseimbangan antara kepentingan komersial dan keberlanjutan lingkungan dan sosial.
Kemudian partisipasi masyarakat dan komunitas lokal tentunya. Partisipasi masyarakat dalam komunitas lokal sangat penting dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan berdampak positif. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan pariwisata akan menciptakan rasa kepemilikan, sense belongingnya, memperkuat identitas budaya, dan memastikan pembagian manfaat yang adil. Masyarakat dan komunitas lokal dapat menjadi pelaku utama dalam pengembangan produk dan layanan pariwisata seperti kerajinan, pertanian, atraksi, dan homestay. Nah, selain itu juga peran akademisi dan juga peran media juga penting untuk dilibatkan dalam pengembangan pariwisata. Nah, dalam keterlibatan pihak terkait dengan yang sinergi, pengembangan pariwisata desa dapat menjadi lebih berkelanjutan, berdampak positif bagi masyarakat lokal dan memberikan manfaat ekonomi yang merata. Kolaborasi pemerintah serta swasta, masyarakat lokal, media, dan akademisi dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam pengembangan pariwisata desa. Beberapa langkah dapat diambil dalam melibatkan pihak terkait dengan tindakan sebagai berikut. Misalnya pemerintah mendorong kebijakan mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan, termasuk pengaturan perizinan, kemudian fiskal, insentif fiskal, dan pengembangan kebijakan lingkungan. Kemudian membentuk lembaga atau badan khusus yang bertanggung jawab atas pengembangan pariwisata desa dengan melibatkan berbagai departemen terkait dan masyarakat lokal. Kemudian memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat lokal dalam pengelolaan kebersihan dan keramahan dan pengelolaan lingkungan. Nah, dalam konteks ini pemerintah juga bisa kerjasama juga dengan akademisi dalam memberikan pelatihan pendidikan bagi masyarakat lokal. Kemudian sektor swasta mengidentifikasi peluang investasi dalam pengembangan infrastruktur pariwisata, akomodasi, transportasi, dan layanan pendukung lainnya di desa wisata, guna menyediakan dana dan sumber daya untuk pengembangan produk pariwisata yang unik dan menarik bagi wisatawan, dan berperan aktif dalam promosi pemasaran desa wisata, baik melalui jejaring bisnis, media, dan teknologi digital. Kemudian masyarakat komunitas lokal. Nah, ini mereka dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata di desa. Kemudian mengembangkan keterampilan pengetahuan masyarakat dalam hal keberlanjutan pariwisata, keramahan, kebersihan, dan pengelolaan atraksi wisata. Dan tentunya membentuk kelompok atau asosiasi semacam Pokdarwis yang berperan dalam pengelolaan pemeliharaan destinasi wisata di desa. Nah, melalui keterlibatan pihak-pihak tersebut yang saling mendukung, pengembangan pariwisata di desa dapat menjadi lebih berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang merata, memperkuat identitas budaya, serta kelestarian lingkungan. Dengan demikian, wisatawan yang hadir juga mendapatkan rasa nyaman, aman, dan tentunya kepuasan wisatawan dapat tercapai. Nah, dalam pengembangan pariwisata tentu kita harus memperhatikan aspek keberlanjutan yang tentunya mendukung program SDGs. Nah, program pemberlanjutan ini adalah pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks pengembangan pariwisata, pembangunan berkelanjutan mengacu pada upaya untuk melindungi dan melihara sumber daya alam, budaya, dan lingkungan yang menjadi dasar pariwisata sambil memberikan manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat lokal. Nah, jika meminjam konsep sederhana James Scott dalam pariwisata berkelanjutan, sangat sederhana, yaitu apa yang tersisa ya harus disisakan. Nah, berikut penjelasan tentang 3 aspek penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Yang pertama, upaya konservasi alam dan kebudayaan. Nah, konservasi alam kebudayaan ini melibatkan pelindungan, pengelolaan berkelanjutan dari ekosistem, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam yang menjadi daya tarik wisata. Kemudian konservasi budaya melibatkan melestarikan warisan budaya, tradisi, pengetahuan lokal, dan praktik-praktik tradisional yang menjadi bagian dari identitas masyarakat lokal. Upaya ini mencakup pengawetan situs budaya, warisan arsitektur, seni tradisional, tarian, musik, dan bahasa, serta pendidikan tentang budaya kepada wisatawan. Kemudian kedua, pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab. Pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab dapat melibatkan perencanaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap aktivitas pariwisata yang dilakukan secara etis
dan berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini mencangkup pengaturan jumlah wisatawan, pengelolaan lalu lintas wisata, pengelolaan sampah dan limbah, serta pengendalian kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pariwisata. Selain itu, pengelolaan pariwisata bertanggung jawab juga melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan memanfaatkan ekonomi yang adil. Pengembangan pariwisata ramah lingkungan. Nah, pengembangan pariwisata ramah lingkungan melibatkan integrasi praktik-praktik yang berkelanjutan dalam seluruh aspek pariwisata termasuk infrastruktur, transportasi, akomodasi, dan kegiatan wisata. Kemudian juga penggunaan energi terbarukan, pengelolaan air yang efisien, penggunaan bahan yang ramah lingkungan juga. Kemudian edukasi juga pada wisatawan tentang pentingnya konservasi alam dan budaya juga merupakan bagian dari pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan. Selanjutnya, pembangunan pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan harmoni antara ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan sosial. Jika di Bali, kita ada harmoni terhadap atas, pada yang maha kuasa, pada sesama, dan juga pada lingkungan. Dengan melakukan upaya konservasi alam dan kebudayaan, pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab, dan pengembangan pariwisata ramah lingkungan, pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi destinasi dan masyarakat lokal. Nah, beberapa manfaat dari pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu diantaranya termasuk pelestarian lingkungan dengan menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan dalam pengembangan pariwisata seperti pengelolaan air, kemudian lingkungan alam dapat dipertahankan dan terhindar dari kerusakan yang berlebihan, juga pelestarian ekosistem alam. Kemudian konservasi budaya. Dengan memperhatikan pelindungan dan pelestarian budaya lokal, pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat membantu mempertahankan identitas budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal. Ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mempraktikkan dan memperkuat warisan budaya mereka. Yang ketiga, pembangunan ekonomi lokal. Pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru, pendapat dari pariwisata, dan partisipasi dalam kegiatan usaha pariwisata seperti homestay, kerjaan tangan, dan layanan pendukung pariwisata lainnya. Kemudian pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dari masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata, mereka dapat menjadi pemangku kepentingan yang aktif, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan mendapat manfaat ekonomi yang adil. Hal ini tentu dapat meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan sosial masyarakat lokal. Kemudian kelima, peningkatan kesadaran lingkungan dan budaya. Pariwisata berkelanjutan dapat menjadi platform untuk meningkatkan kesadaran wisatawan tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya. Wisatawan yang teredukasi akan menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada konservasi alam dan budaya di destinasi yang mereka kunjungi. Dengan mengadopsi pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan, destinasi pariwisata dapat mengelola pertumbuhan yang bertanggung jawab, melindungi sumber daya alam dan budaya yang berharga, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Tentunya ini memastikan bahwa pariwisata dapat berperan sebagai motor penggerak yang positif tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Nah, selanjutnya mari kita ketahui perencanaan implementasi pengembangan pariwisata. Saya akan memfokuskan kembali pada desa wisata. Perencanaan implementasi pengembangan desa wisata melibatkan serangkaian tahapan rencana tindakan dan evaluasi untuk memastikan pengembangan pariwisata berjalan dengan efektif, di mana ada 3 aspek penting dalam perencanaan implementasi pengembangan desa wisata, yaitu tahapan pengembangan pariwisata, rencana tindakan dan jadwal pelaksanaan, kemudian evaluasi dan pengukuran dan keberhasilan. Nah, pada tahapan pengembangan pariwisata, apa yang harus dilakukan? Yaitu penelitian dan analisis. Tahap ini melibatkan penelitian potensi wisata desa, analisis pasar, studi kelayakan, pemetaan sumber daya alam dan budaya menjadi daya tarik wisata. Kemudian kedua, perencanaan strategis. Tahap ini mencakup pengembangan visi dan misi pengembangan desa wisata, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta mengidentifikasi segmen pasar dan pengembangan produk pariwisata. Kemudian ketiga, implementasi dan pengembangan. Tahap ini melibatkan pelaksanaan rencana tindakan, pengembangan infrastruktur pariwisata, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lokal, serta promosi
dan pemasaran destinasi wisata. Kemudian tentu yang terakhir monitoring dan evaluasi. Tahap ini melibatkan pemantauan progres implementasi, pengukuran kinerja, evaluasi dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal dan lingkungan, serta penyusunan strategi yang jika diperlukan. Nah, kemudian yang kedua tentang rencana tindakan dan jadwal pelaksanaan. Rencana tindakan merupakan dokumen yang merinci kegiatan yang harus dilakukan dalam pengembangan desa wisata. Rencana ini mencangkup langkah-langkah konkret, tanggung jawab, sumber daya yang dibutuhkan, dan jadwal pelaksanaan. Beberapa langkah yang mungkin termasuk dalam rencana tindakan, di antaranya satu, pengembangan infrastruktur pariwisata seperti pembangunan akses jalan, sarana sanitasi, dan penyediaan fasilitas publik yang dibutuhkan. Kemudian kedua, pelatihan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, kebersihan, keramahan, dan keterampilan pendukung lainnya untuk menyiapkan mereka menjadi pelaku layanan langsung pariwisata. Kemudian pengembangan yang ketiga, pengembangan produk dan layanan pariwisata yang unik dan menarik minat wisatawan. Kemudian keempat, rencana promosi dan pemasaran termasuk pengguna media sosial, situs web, brosur, dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang tentunya akan mendukung pengembangan pariwisata di desa wisata. Kemudian masuklah kita pada tahap evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Nah, evaluasi dan pengukuran keberhasilan penting dilakukan untuk mengevaluasi dampak pengembangan desa wisata, memonitor kinerja, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengembangan pariwisata desa wisata meliputi diantaranya 1. Jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan pariwisata. 2. Tingkat kepuasan wisatawan dan ulasan positif yang biasanya ada di media sosial misalnya. Kemudian partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Keempat, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Kemudian kelima, pelestarian lingkungan dan keberlanjutan alam. Kemudian keenam, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesadaran budaya dan lingkungan. 7, dampak sosial positif, yakni peningkatan kesempatan kerja, pengembangan keterampilan, dan peningkatan infrastruktur sosial di desa wisata. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei, wawancara, dan analisis data. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata, serta untuk mengarahkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Pengukuran keberhasilan juga harus melibatkan indikator berkelanjutan seperti misalnya pelestarian sumber daya alam dan budaya, kualitas lingkungan, keberlanjutan ekonomi dan keadaan sosial. Dengan mengukur dan mengevaluasi dampak pariwisata secara holistik, dapat dipastikan bahwa pengembangan desa wisata berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal, lingkungan, dan para wisatawan yang datang ke desa wisata. Baik, nah sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tentang pengembangan pariwisata ini dapat menjadi bekal kalian dalam melaksanakan program KKNT. Semoga sukses dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, teman, dan masyarakat. Salam harmoni.